let me catch my breath. Nabi bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin membahas tentang Laisitia. Sebelumnya, perkenalkan saya Harlan Imam Maulana dengan NIM 13-12-400-129. Nama saya Afgan Izam Zikri dengan NIM 13-12-400-132. Nama saya Ahmad Anas Warudin dengan NIM 13124000130. Sejarah Laisitia. Sejarah Laisitia di Perancis berakar pada perjuangan antara kekuasaan gereja dan negara serta perkembangan pemikiran sekuler. Pada zaman pertengahan, gereja Katolik memiliki kekuasaan yang besar, mempengaruhi kehidupan politik, sosial, dan budaya di Perancis. Konflik di antara otoritas gereja dan raja sering terjadi, menciptakan ketegangan yang berkepanjangan. Pada zaman pencerahan abad ke-17 dan ke-18, pemikiran sekuler mulai muncul dengan filsuf sebagai Voltaire Rousseau yang menekankan pentingnya rasionalitas dan kebebasan individu. Konsep toleransi beragama mulai berkembang menantang dominasi gereja. Pada revolusi Prancis 1789, revolusi membawa perubahan drastis, termasuk pengurangan kekuasaan gereja. Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara menegaskan kebebasan beragama dan hak individu. Pada abad ke-20 dan ke-21, Laisitia terus menjadi topik penting dalam masyarakat Prancis, terutama dalam konteks imigrasi dan keberagaman budaya. Kebijakan Laisitia sering diuji melalui kasus-kasus hukum seperti larangan simbol-simbol agama di sekolah umum. Laisitia tetap menjadi prinsip fundamental yang mempengaruhi kebijakan publik dan debat sosial di Perancis, mencerminkan komitmen negara terhadap pluralisme dan kebebasan beragama. Laisitia adalah prinsip pemisahan antara agama dan negara yang menekankan netralitas negara terhadap semua agama. Netralitas agama. Negara tidak mengunggulkan atau mendiskriminasi agama manapun, dan semua agama diperlakukan sama di depan hukum. 2. Kebebasan beragama. Individu memiliki hak untuk menganut, tidak menganut, atau berpindah agama tanpa campur tangan negara. 3. Pendidikan sekuler. Sistem pendidikan umum harus bebas dari pengaruh agama, menjamin pendidikan yang inklusif bagi semua siswa. 4. Pemisahan gereja dan negara. Negara tidak mendanai atau mengatur kegiatan keagamaan, memastikan bahwa urusan keagamaan terpisah dari urusan pemerintah. Laisitia bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang toleran dan pluralis, di mana kebebasan beragama dihormati tanpa adanya dominasi dari suatu keyakinan tertentu. Dan
apakah bisa diterapkan di Indonesia? Nanti akan dijelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afgan Isam Zikri dengan NIM 13124000132. Saya hari ini akan mewawancarai seseorang tentang apakah di Indonesia hukum agama lebih baik dari hukum negara atau seimbang. Baik, terima kasih Mas Afgan atas pertanyaannya. Baik, nama saya adalah Paulus Nicholas Jeparikus. Pekerjaan saya adalah sebagai pegawai di karyawan swasta. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Mas Afgan. Sebelumnya kita bahas dulu kaitan antara hukum agama dengan hukum negara. Yang pertama, hukum agama. Hukum agama adalah hukum yang mengatur hubungan antara seseorang dengan kepercayaannya. Sedangkan hukum negara sendiri adalah hukum yang mengatur aturan tentang seseorang dengan hukum yang berlaku di suatu negara atau di masyarakat tersebut. Nah, kita masuk ke pertanyaannya Mas Afgan tadi ya. Apakah hukum agama lebih baik daripada hukum agama? Menurut saya pribadi, dapat dikatakan tidak ya. Karena hukum agama sendiri dapat dibilang ketinggalan zaman ya. Hukum agama hanya mencakup berbagai aspek, dan aspek tersebut bisa dapat dikatakan sangat terbatas. Contohnya saja hukum dalam ahli waris dan lain sebagainya. Sedangkan hukum negara sendiri dapat dikatakan imitasi dari hukum agama tersebut. Dan hukum negara ini bisa dibilang hukum yang lumayan baru ya, dan mencakup aspek yang sangat luas. Contohnya adalah hukum dalam berlalu lintas, hukum dalam bersosial politik, dan lain sebagainya. Oleh karena itu dapat disimpulkan menurut saya hukum negara lebih baik daripada hukum agama. Sekian menurut saya. Terima kasih atas jawabannya, semoga dapat dipahami. Maaf jika ada salah kata atau kurang sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Apakah LCTA bisa diterapkan di Indonesia? Ya, yaitu penerapan LCT di Indonesia perlu mempertimbangkan konteks sosial, budaya, dan nilai-nilai yang ada. Pendekatan yang menekankan toleransi dan pluralisme mungkin lebih relevan, sambil tetap menjaga kebebasan dan hak asasi manusia. Dialog terbuka dan inklusif antara berbagai pemangku kepentingan sangat penting untuk mencapai keseimbangan yang diinginkan.